Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3. Kira-kira tentang apa ya? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar kentongan, ballpoint, kemudian kertas, handphone, dan faxmail. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Betul sekali. Jadi, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran bersama. Nah, berikut ini ada teks percakapan yang dilakukan oleh dua orang yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, agar kalian paham apa yang dimaksud dengan komunikasi dan bagaimana cara menyampaikan pesan, perhatikan dan baca teks percakapan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran yang berasal dari tanaman papirus, daun lontar, dan parkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini adalah tanaman papirus, daun lontar, dan parkamen yang digunakan untuk membuat lembaran. Selain itu, alat tulis juga diciptakan. Mula-mula, alat tulis dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Bisa terlihat pada gambar ya. Nah, lama-kelamaan kertas dibuat dari serat kayu yang digiling halus. Serat tersebut dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan. Alat tulis, pensil, dan pulpen untuk menulis juga ditemukan. Nah, di Indonesia, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Surat menyurat dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan antara lain prasasti batu, kulit kayu, atau daun lontar. Pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk pengiriman di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi kereta kuda. Nah, pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Pengiriman surat antar pulau atau antar negara dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Jalan darat mulai dibangun sehingga pengiriman pos dapat lebih cepat. Pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Petugas pos selanjutnya menggunakan sepeda. Setelah itu, pengiriman pos dilakukan menggunakan kereta dan tram. Selanjutnya,
kendaraan roda 4 dan pesawat mulai digunakan, sehingga surat dapat sampai tujuan lebih cepat. Sistem pengiriman pos semakin berkembang dengan digunakannya perangko sebagai bukti pembayaran. Saat itu juga mulai digunakan kartu pos. Kini, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pengirim dan penerima surat harus memiliki alamat surel atau email. Surel bisa langsung sampai penerima sesaat setelah dikirimkan. Komunikasi secara tertulis pun kini lebih mudah dilakukan. Nah, kalau tadi adalah perkembangan komunikasi melalui tulisan, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan alat komunikasi suara. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kentongan, telepon kabel, kemudian ada gambar handphone. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan alat komunikasi dari zaman dahulu sampai sekarang? Nah, dahulu masyarakat berkomunikasi dengan alat menghasilkan bunyi seperti kentongan. Kentongan digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Misalnya, kalau ada 2 ketukan atau irama kentongan, tok-tok, berarti ada pencuri. Kemudian, jika ada 3 ketukan kentongan, tok, 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 nah berarti itu adalah tanda adanya bencana alam. Jadi, kentongan dipukul dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pada tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa bertemu langsung. Kemudian, pada tahun 1973, Martin Chopper menemukan telepon genggam. Dari waktu ke waktu, telepon genggam semakin canggih. Telepon masa kini tidak hanya bisa menelpon dan mengirim pesan singkat, tetapi juga dilengkapi dengan internet. Oke, selanjutnya yaitu tentang media sosial. Salah satu cara untuk berkomunikasi adalah menggunakan media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah atau tempat untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Melalui media sosial, kita dapat menyampaikan pikiran, berbagi pengalaman, mengirim pesan, foto, dan video kepada teman atau keluarga. Contoh media sosial yang pertama adalah blog pribadi. Pemilik blog dapat menulis hal tentang apapun. Pembaca dapat meninggalkan komentar pada tulisan yang dibuat. Selanjutnya, terdapat jejaring sosial. Nah, seiring perkembangan zaman, media sosial semakin berkembang. Misalnya, ada Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Jadi, pemilik media sosial juga dapat mengatur siapa yang dapat melihat unggahannya tersebut. Kemudian, media sosial memiliki peran yang penting.
Media sosial dapat digunakan dalam menjalin hubungan dengan teman atau keluarga yang jaraknya jauh. Namun, pengguna media sosial harus berhati-hati membagikan informasi pribadinya. Untuk memiliki media sosial diberikan batasan umur. Anak-anak tidak dapat memiliki media sosial sendiri dan perlu didampingi orang tua. Nah, jadi mari kita gunakan media sosial untuk kegiatan atau hal-hal yang positif agar lebih bermanfaat. Cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.